Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini bacaan Injil berbicara tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga dapat memberi makan begitu banyak orang. Sabda Allah hari ini ingin mengajak kita semua untuk memahami kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak mampu dimengerti dengan akal budi atau pikiran kita. Dalam hidup sehari-hari, kita pun sering mengalami mukjizat.
namun tak jarang kita menyangkalnya dengan mengatakan bahwa semua itu hanyalah sebuah kebetulan. Contohnya saja, ketika kita mendapatkan kesulitan yang tidak dapat kita selesaikan, tiba-tiba datang bantuan dari orang-orang terdekat kita, sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Kita sering mengatakan bahwa hal itu adalah suatu kebetulan belaka. Awalnya kita berpikir demikian. Namun setelah itu barulah kita mulai merenung dan menyadari bahwa mukjizat Tuhan sungguh terjadi dalam hidup kita melalui perantaraan sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membayangkan dan mengharapkan agar Tuhan membantu kita sesuai dengan keinginan kita. Dan jarang terjadi. Kita menghendaki supaya Tuhan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kita terlalu dibutakan dengan keinginan-keinginan jasmani. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita lalu bersungut-sungut dan kita marah pada Tuhan. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ketika kita menginginkan sesuatu dan mendapatkannya, apakah kita merasa puas dan cukup hanya sampai di situ saja? Tentu kebanyakan jawabannya ialah tidak. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan selalu mempunyai keinginan-keinginan lainnya yang ingin kita dapatkan. Dan bisa saja kita menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya. Inilah yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita. Bisa bernafas, hidup bahagia dengan orang-orang di sekitar kita, itu sudah merupakan mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Namun apakah kita selalu mensyukuri itu? Makanan terasa kurang enak pun terkadang kita masih mengeluh. Jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus ketika memanggul salibnya ke Gunung Kalvari, yang kita rasakan saat ini bukanlah apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah singkat ini kita diajak untuk mau dan mampu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Mukjizat tidak selalu terjadi secara spektakuler, seperti apa yang telah dilakukan Yesus dalam sabdanya pada hari ini. Mukjizat itu terjadi ketika kita mampu mensyukuri dan menghidupi kehendak serta rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan membagikan sukacita serta kebahagiaan kita kepada sesama kita. Marilah kita berbagi rahmat Allah yang telah kita terima dengan menghidupi dan mensyukuri rahmat yang telah kita peroleh dengan hidup seturut sabda Kristus sendiri. Semoga Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang kami terima dan kami rasakan hingga saat ini, dan saat-saat yang telah Engkau kehendaki bagi kami. Kami mohon, anugerahkanlah kami keinginan untuk selalu bersyukur akan rahmat yang telah Engkau berikan bagi kami, dengan cara setia menjadi pelaku sabdamu. Segala harapan dan permohonan kami ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia.
O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.